Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan dirimu sejenak, tarik napas perlahan, dan lepaskan dunia yang hingar. Hari ini kita tidak sedang belajar, kita sedang mengingat. Mengingat sebuah hubungan yang tak pernah terputus antara ruh kita dan dunia atas yang selama ini memanggil dalam diam. Zikir bukan sekadar lafaz di lisan. Ia adalah cahaya yang menghubungkan kita dengan langit. Ia adalah getaran rahasia yang membangunkan ruh dari tidurnya. Dan malam ini atau pagi ini, kapanpun kau mendengar ini, aku mengajakmu berjalan bersama dalam sebuah perjalanan pulang. Perjalanan mengingat Allah dengan nama-namanya yang menghidupkan. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, maka tetaplah di sini. Dengarkan dengan ruh, bukan hanya dengan telinga. Dan jika terasa hangat di dadamu saat namanya disebut, itu tandanya kau tidak sendiri. Ruhmu sedang dijemput cahaya. Mari kita mulai. Bab 1. Ruh yang rindu pulang. Sejak awal penciptaannya, ruh bukanlah bagian dari dunia ini. Ia ditiupkan dari sisi Tuhan, dari alam tinggi yang tak terjangkau mata, dari dunia yang tak tercemar oleh waktu. Maka jangan heran bila suatu saat engkau merasa tak betah dalam hidup ini. Di tengah keramaian, ruhmu tetap merasa sepi. Di balik senyuman ada kegelisahan yang tak bisa kau jelaskan. Itu bukan kelemahan, itu adalah tanda bahwa ruhmu sedang merindukan asalnya. Sebab ruh tak pernah lupa rumahnya, walau tubuh lupa arah. Ia tak pernah berhenti memanggil, walau suara panggilannya sering ditenggelamkan oleh bising dunia. Ada saat-saat di mana engkau tiba-tiba diam. Dunia tetap berjalan, tapi batinmu seperti berhenti. Matamu kosong menatap jauh, seolah ada sesuatu yang hilang tapi tak tahu apa. Hati terasa sempit padahal tak ada masalah. Nafas pendek padahal tubuh sehat. Itulah saat ruh mulai berbicara, dengan bahasa yang tak bisa diterjemahkan kata-kata. Ia berbisik dari dalam, bukan melalui suara, tapi rasa. Dan hanya orang yang mau hening sejenak yang bisa mendengarnya. Jika engkau peka, engkau akan tahu. Yang kau butuhkan bukan hiburan, bukan kekayaan, bukan pujian, tapi pulang. Pulang ke tempat di mana ruh pernah merasa utuh. Namun jalan pulang bukan ditempuh dengan kaki. Ia hanya bisa dijangkau dengan kesadaran. Dan kesadaran itu datang ketika engkau mulai berzikir, bukan sekadar melafazkan, tapi menghadirkan dirimu sepenuhnya. Ketika zikir bukan lagi kewajiban, melainkan kebutuhan. Saat itu setiap lafaz menjadi langkah kecil menuju langit. Ruhmu mulai bergerak, pelan tapi pasti. Dan setiap gerakannya seperti menyibak tirai. Satu demi satu tabir antara dunia dan alam atas menjadi tipis, hingga engkau merasa bukan hanya sedang menyebut namanya, tapi sedang berdiri di hadapannya. Zikir adalah bahasa asli ruh. Ia tidak memerlukan bahasa Arab, tidak pula tata bahasa. Ia hanya perlu kejujuran rasa. Engkau bisa menyebut satu kata ribuan kali, tapi ruhmu tetap tertutup jika hatimu tidak hadir. Namun jika hanya satu lafaz keluar dari hati yang bersih, maka lafaz itu akan menembus 7 lapis langit. Itulah rahasia para wali. Mereka tidak banyak bicara, tapi sekali berzikir, ruh mereka langsung tersambung ke dunia atas. Dan engkau pun bisa seperti itu. Bukan karena engkau sempurna, tapi karena Tuhan Maha menerima siapapun yang mengetuk pintunya dengan ketulusan. Maka bila malam terasa panjang dan dunia tak lagi bisa menghiburmu, ingatlah, itu bukan kehampaan, itu adalah panggilan. Ruhmu sedang mengetukmu dari dalam. Jangan biarkan ia terus menunggu. Cukup duduk diam, pejamkan mata, dan lafazkan satu nama dengan sepenuh cinta. Ya Allah, Ya Allah. Lakukan itu bukan untuk meminta, tapi untuk kembali. Karena sesungguhnya, zikir itu bukan cara mendekatkan Tuhan kepada kita, tapi cara kita mengingat bahwa kita sebenarnya tak pernah jauh darinya. Bab 2. Lafaz yang menembus langit. Di antara ribuan lafaz zikir yang terucap di bumi, hanya sedikit yang benar-benar mampu mengguncang dimensi atas. Bukan karena lafaz itu langka, tapi karena yang langka adalah kesadaran saat mengucapkannya. Satu di antara lafaz-lafaz agung itu adalah Hatsu'u, lafaz suci yang tak bisa dijelaskan oleh akal,
karena ia bukan kata benda, bukan kata kerja, bahkan bukan panggilan dalam bentuk biasa. Ia adalah penunjuk mutlak. Ketika engkau menyebut Hanaru, engkau tidak sedang memanggil Tuhan dengan atribut, tapi sedang menunjuk kepada zatnya langsung, tanpa jarak, tanpa nama tambahan, tanpa perantara. Ia adalah kesadaran tentang kehadirannya yang maha tunggal. Lafaz ini hanya satu suku kata, tapi getarannya melampaui ruang. Bukan huruf H dan U yang membuatnya sakral, tapi ruh yang sadar saat melafazkannya. Ketika lafaz HU keluar dari hati yang lembut, tubuh yang pasrah, dan jiwa yang sadar, maka alam semesta menjadi saksi. Langit seolah dia mendengar, dan dunia atas memberi respons lembut. Kadang terasa sebagai air mata yang mengalir tanpa sebab, kadang sebagai keheningan pekat yang mendalam, kadang sebagai getaran aneh di ulu hati yang tak bisa dijelaskan kecuali oleh yang mengalaminya. Itu bukan halusinasi, itu adalah ruh yang akhirnya menemukan arah pulang. Namun, jangan kira lafaz ini dapat didekati dengan tergesa. Ia bukan pintu yang dibuka dengan logika atau hafalan. Hayu hanya membuka dirinya kepada ruh yang telah cukup lama mencari, cukup hancur oleh dunia, cukup lelah dengan keramaian, dan cukup tulus untuk benar-benar hadir. Ia tidak perlu teriak, tidak perlu dilantunkan keras. Cukup dilafazkan dengan bisikan halus dari hati yang benar-benar hadir. Maka setiap HU yang keluar bukan lagi hanya suara, tapi menjadi anak panah cahaya yang menembus lapisan langit satu demi satu, hingga ruh merasa ringan, melayang, dan seolah disentuh oleh kelembutan ilahi. Ada rahasia besar di balik zikir ini. Ia bukan hanya alat penyambung antara hamba dan Tuhan, tapi juga jalan pemurnian ruh. Saat zikir hau dilakukan terus-menerus, bukan hanya hati yang bersih, tetapi juga pikiran menjadi sunyi, tubuh menjadi tenang, dan kehidupan menjadi lebih ringan. Ruh yang dulunya penuh beban menjadi jernih, dan ketika ruh sudah jernih, maka cahaya langit akan mudah memantul di dalamnya. Saat itulah ruh mulai memahami bahasa langit. Ia mulai menangkap pesan-pesan halus, mulai mendengar bisikan lembut yang bukan dari telinga, tapi dari sisi terdalam dirinya sendiri. Dan jika engkau pernah sampai pada titik itu, di mana setiap HU membuatmu ingin menangis, bukan karena sedih, tapi karena merasa disapa oleh Yang Maha Ada, maka bersyukurlah. Engkau telah mengetuk pintu yang benar. Engkau telah menyentuh sesuatu yang tak bisa dibeli oleh dunia. Teruslah lafazkan, jangan terburu-buru, tidak perlu mengejar pengalaman. Cukup hadir, cukup setia, dan biarkan ruhmu memanjat cahaya yang tak terlihat itu. Sebab dalam satu hayu yang penuh kesadaran, ada gerbang ke dimensi yang tak dapat dijelaskan, hanya dapat diresapi dalam diam. Bab 3. Waktu terbaik untuk terhubung. Ruh, meskipun tak terikat ruang, tetap tunduk pada irama waktu yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan dalam rentang waktu yang berputar itu, ada momen-momen tertentu di mana tabir antara dunia bawah dan langit atas menjadi lebih tipis. Para pencari terdahulu menyebutnya sebagai jam-jam langit terbuka, di mana getaran zikir tidak hanya terdengar di bumi, tetapi juga menggema ke dimensi tinggi. Salah satu waktu paling mulia itu adalah ketika malam telah mencapai kedalamannya. Tepat di sepertiga terakhir, ketika makhluk tertidur dan dunia mendiamkan dirinya sendiri. Saat itu Allah mendekatkan dirinya kepada para hamba, memanggil dengan kelembutan. Adakah yang ingin aku ampuni? Adakah yang memanggilku? Bukan kebetulan jika zikir yang dilakukan dalam kesunyian malam terasa berbeda. Di saat seluruh dunia berhenti menatap dan hanya langit yang menjadi saksi, ruh yang berzikir akan lebih mudah naik. Ia tak lagi dibebani oleh suara dunia, tak terganggu oleh hiruk pikuk siang, dan tidak lagi sibuk menjadi seseorang di hadapan manusia. Ia hanyalah hamba sendiri di hadapan Tuhannya. Dan ketika zikir dilantunkan dalam suasana itu, maka setiap lafaz menjadi percikan cahaya yang menyala dari dada ke langit, menghubungkan ruh kepada sumber cahayanya yang agung. Namun, bukan hanya waktu yang mempengaruhi. Keadaan batin pun menentukan seberapa dalam zikir bisa menembus dimensi atas. Zikir yang dilantunkan dalam keadaan pasrah, dalam duka yang tak dipertontonkan, dalam air mata yang tidak mencari simpati, justru menjadi zikir yang paling jujur. Dalam luka terdalam,
manusia paling dekat dengan langit. Ketika seorang hamba tidak mengeluh pada siapapun, tapi hanya menunduk dan menyebut namanya, maka bumi pun bersaksi dan langit akan menjawabnya dengan kelembutan yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Mereka yang memahami rahasia ini tidak lagi memilih waktu sembarangan. Mereka tahu bukan banyaknya zikir yang membuka langit, tapi kapan dan bagaimana ruh menghadirkannya. Zikir yang hanya diucap saat sempat tidak sama nilainya dengan zikir yang disiapkan dengan adab, dengan mandi yang menenangkan jiwa, dengan wudhu yang menghapus beban dunia, dengan duduk yang tenang dan dada yang terbuka. Zikir bukan kegiatan, tapi perjumpaan. Ia butuh tempat bersih di dalam jiwa, bukan hanya di ruangan. Karena ruh hanya dapat naik jika ia merasa bahwa tempat berpijaknya sudah cukup suci untuk ditinggalkan sejenak. Dan jika engkau benar-benar menginginkan ruhmu terhubung, maka berikan waktu terbaikmu. Bukan sisa-sisa waktumu. Datangi Tuhan saat dunia tidak mengganggumu. Datangi Tuhan saat engkau tidak sedang butuh apa-apa selain kedekatan. Dan bila itu sudah menjadi kebiasaan, engkau akan merasakan sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh ruh yang sudah mengenal langit. Sebuah kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dan sebuah keyakinan bahwa engkau tidak lagi sendiri. Karena ruhmu sudah terhubung dan tempatmu tidak lagi hanya di bumi, tapi juga di sisinya. Bab 4. Suara yang tidak terdengar tapi dikenali ruh. Dalam dunia yang penuh kebisingan, kita terbiasa mengukur suara dengan volume. Kita anggap sesuatu itu nyata bila terdengar keras di telinga. Tapi ruh tidak hidup di dimensi itu. Ruh tidak mengenal desibel, tidak memerlukan gema untuk percaya. Ia mengenali suara bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan salah satu keajaiban zikir yang suci adalah ini. Ia bisa berbicara kepada ruh tanpa terdengar oleh telinga. Ada getaran tertentu dalam zikir yang tulus, yang tidak menimbulkan bunyi tetapi mampu mengetuk ruang terdalam di dalam diri manusia. Pernahkah engkau duduk dalam hening menyebut nama Allah dengan sangat pelan, lalu tiba-tiba dada terasa hangat, mata basah, dan tubuh seolah diliputi kehadiran yang tak bisa dijelaskan? Itu bukan karena lafazmu indah. Itu bukan karena teknik suaramu sempurna. Itu karena ruhmu telah menjawab. Ia mendengar suara dari dimensi atas yang memanggil balik. Dan ketika suara itu menyentuh ruh, bukan hanya kesadaran yang bangkit, bahkan tubuh bisa ikut merespons dengan getar, dengan tenang yang tiba-tiba datang, atau bahkan dengan tangis yang tidak dipaksa. Inilah suara yang tak semua orang bisa dengar, tapi semua ruh bisa mengenalinya, asal tidak dibungkam oleh kebisingan dunia. Untuk mendengarnya, engkau harus menutup telinga dari kebisingan yang tak penting. Bukan hanya suara luar, tapi juga kebisingan dalam pikiran. Kecemasan, ambisi, keluhan, dendam, semuanya adalah bising yang menghalangi ruh dari mendengar panggilan langit. Maka jika engkau ingin ruhmu kembali mengenali suara itu, diamlah sejenak. Tidak perlu menjelaskan apapun, cukup duduk dengan hati yang terbuka. Biarkan zikir mengalir seperti air, dan suara dari atas akan datang seperti embun, perlahan, tapi menyelimuti. Dalam banyak riwayat para syalih terdahulu, zikir seringkali dilakukan dalam diam. Mereka tidak menjadikannya pertunjukan, bukan untuk didengar orang lain. Bahkan mereka takut bila suara zikirnya didengar manusia, karena bagi mereka itu percakapan rahasia dengan kekasih yang maha tinggi. Zikir adalah suara cinta antara ruh dan Tuhannya, dan seperti cinta sejati, ia tak butuh banyak kata. Satu lafaz yang datang dari kedalaman bisa lebih berarti daripada 1000 yang diucap tanpa rasa. Dan ketika cinta ini terjalin, suara dunia menjadi tak penting. Ruh hanya ingin terus mendengar satu suara itu, suara langit yang menenangkan. Jangan cari suara zikir yang bisa menggetarkan ruangan. Carilah zikir yang menggetarkan batinmu. Yang walau diucap pelan tapi menumbuhkan air mata. Yang walau tak terdengar oleh manusia, tapi dikenali oleh para malaikat. Zikir yang seperti ini bukan hanya menyambungkan, tapi menyatukan. Ruh tidak lagi sekadar terhubung ke langit, tapi mulai menyatu dengan getaran kehadirannya. Dan saat itu terjadi, engkau tak lagi memanggil, engkau sedang dipanggil. Bab 5. Ketika nafas menjadi zikir yang hidup. Ada satu hal yang selalu bersamamu sejak lahir,
dan akan tetap tinggal sampai ruh kembali. Nafas. Ia tidak pernah berhenti, bahkan saat engkau tertidur. Ia masuk dan keluar dalam irama yang tidak kau atur secara sadar, namun menjadi dasar hidupmu. Tapi apa yang terjadi bila nafas itu disadari? Apa yang akan terbuka jika setiap tarikan dan hembusannya dipenuhi dengan kesadaran akan kehadirannya? Disitulah rahasia zikir paling dalam mulai muncul. Zikir yang tidak hanya dilafazkan, tapi dihela bersama nafas, menjadikan hidup ini sebagai zikir yang tidak pernah terputus. Ruh yang berasal dari tiupan ilahi sangat akrab dengan nafas. Karena itu saat engkau mulai menghubungkan zikir dengan nafas, ruh merasa seperti menemukan jalannya kembali. Tarik nafas perlahan dengan penuh kesadaran dan bisikan dalam hati, Allah. Lalu hembuskan dengan lembut. Lakukan ini bukan dengan tergesa, bukan sebagai teknik, tapi sebagai bentuk kehadiran. Nafas menjadi kendaraan, zikir menjadi isinya, dan ruh menjadi penumpangnya. Maka setiap hela nafas yang dilakukan dengan penuh zikir adalah langkah yang mendekatkan ruh ke langitnya. Saat zikir telah menyatu dengan nafas, maka engkau tidak perlu menunggu waktu tertentu untuk terhubung. Setiap saat menjadi waktu suci. Engkau bisa duduk di keramaian, namun tetap berada dalam ketenangan. Engkau bisa berjalan di tengah pasar, namun ruhmu sedang berada di atas awan. Ini bukan ilusi, ini bukan pelarian. Ini adalah keadaan ruhani, di mana jiwa tetap terhubung meski tubuh menjalani hidup seperti biasa. Engkau tidak perlu menjadi pendeta yang menyepi di gunung. Cukup menjadi hamba yang sadar dimanapun berada, dan menjadikan nafas sebagai zikir yang tak putus. Banyak orang mengira zikir itu hanya ada di masjid, hanya ada dalam ritual. Padahal yang paling Allah cintai adalah zikir yang hidup. Zikir yang tidak dibuat-buat, zikir yang menyatu dengan hidup harian. Seorang ibu yang mengasuh anak dengan nafas penuh sabar sambil berzikir dalam diam. Seorang ayah yang bekerja keras namun hatinya terus menyebut namanya dalam setiap hela nafasnya. Inilah para kekasih Allah yang tersembunyi. Mereka tidak dikenal manusia, namun malaikat mencatat zikir mereka dalam kitab cahaya. Ketika zikir sudah menjadi bagian dari nafas, maka hidupmu akan berubah. Bukan karena masalah hilang, tapi karena ruhmu telah naik. Engkau tidak lagi bereaksi dengan marah, tidak lagi panik dalam kekurangan, tidak lagi takut dalam kesendirian. Sebab ruhmu sudah tahu, aku sedang bersamanya. Setiap nafas adalah penyaksian. Setiap detik adalah kesempatan untuk tenggelam dalam hadiratnya. Dan saat itu terjadi, bukan engkau yang berzikir, tapi zikir itu sendiri yang hidup melalui dirimu. Bab 6. Cahaya yang tak terlihat, tapi menyala di dalam. Saat zikir mulai menyatu dengan nafas, dan ruh telah terbiasa naik dalam keheningan, maka akan muncul satu tanda yang tidak bisa ditiru, cahaya di dalam dada. Bukan cahaya yang dapat dilihat mata, tapi dapat dirasa oleh batin yang halus. Ia bukan cahaya seperti lampu, tapi lebih menyerupai kelegaan, ketenangan, dan kejernihan yang mengalir perlahan dari dalam. Orang yang memiliki cahaya ini tak selalu pandai bicara, tak selalu tampil religius, tapi ada keteduhan dalam pandangannya, ada kesejukan dalam keberadaannya, karena ruhnya telah diterangi dari sumber yang tidak berasal dari dunia ini. Cahaya ini muncul bukan karena belajar banyak, tapi karena hadir sepenuhnya. Ia lahir dari keikhlasan dalam berzikir, dari kerendahan hati yang tidak dibuat-buat, dan dari keheningan panjang yang dijaga dengan rasa cinta. Orang yang menyimpan cahaya ini tidak menggembar-gemborkan amalnya. Ia bahkan sering merasa kecil, merasa tak layak. Tapi itulah yang justru membuat ruhnya jernih, karena kesombongan adalah penghalang terbesar antara cahaya langit dan dada manusia. Dan setiap zikir yang diucap tanpa ego adalah lentera yang dinyalakan oleh tangan ilahi sendiri. Dan sungguh, bila cahaya ini telah hidup di dalam dada, maka hidup tak lagi sama. Segala yang tampak di dunia tetap seperti biasanya, namun maknanya berubah. Ujian yang datang tidak lagi terasa sebagai azab, melainkan sapaan. Keberhasilan tak lagi membusungkan dada, tapi justru membuatnya semakin merunduk. Dan saat sendiri, engkau tidak merasa sepi, karena yang menyertaimu bukan sekadar perasaan, tapi kehadiran yang nyata.
Dalam sunyi engkau tahu aku tidak sendiri. Cahaya itulah yang menjadi saksi bahwa zikirmu telah diterima, bahwa ruhmu telah benar-benar terkoneksi dengan dunia atas. Namun ingat, cahaya ini tidak perlu dipamerkan, bahkan tidak perlu dicari-cari tanda-tandanya. Biarkan ia menjadi rahasia antara engkau dan Tuhanmu. Bila engkau sibuk mencari bukti dari zikirmu, engkau telah jatuh dalam keakuan. Tapi bila engkau terus berzikir tanpa berharap apa-apa selain didekatkan, maka cahaya akan datang dengan sendirinya. Seperti fajar yang datang tanpa perlu ditarik. Ia menyelimuti perlahan, tidak gegap gempita, tapi dalam diam ia mengubah seluruh lanskap batinmu. Inilah cahaya yang dikenal para sufi sebagai Nur Asir, cahaya rahasia yang hanya menyinari mereka yang hatinya telah jujur kepada Tuhan. Dan jika suatu malam engkau duduk sendiri, lalu merasa dadamu lapang tanpa sebab, air matamu menetes tanpa tahu mengapa, dan jiwamu merasa pulang meski belum mati, maka boleh jadi itulah cahaya zikir yang sedang mengalir dalam dirimu. Jangan bicarakan pada siapa-siapa, cukup syukuri, terus jaga, dan hiduplah dari situ. Sebab setelah ruh terhubung dan cahaya mulai menyala, maka engkau bukan lagi sekadar makhluk yang berjalan di bumi, tapi engkau telah menjadi titik cahaya yang menghubungkan langit dengan tanah. Bab 7. Ketika dunia tidak lagi menarik hati. Saat ruh telah mencicipi sedikit saja rasa dari langit, dunia mulai terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena posisi hatimu telah bergeser. Sesuatu yang dulu tampak penting, kini terlihat hambar. Keinginan-keinginan yang dulu membakar, kini seperti asap yang menghilang begitu saja. Ruh yang telah disentuh oleh zikir tidak lagi terikat pada apa yang bisa digenggam. Ia mulai memilih yang tak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh batin. Kehadiran, keheningan, dan kedekatan dengan Allah yang tidak bisa diukur dengan ukuran duniawi. Dan saat itu terjadi, engkau bukan menjadi asing di dunia. Engkau hanya menjadi tenang di tengah hiruk pikuknya. Perubahan ini tidak membuatmu menjadi anti terhadap kehidupan. Engkau tetap bekerja, mencintai, bercengkerama, bahkan tertawa. Tapi semuanya tidak lagi menjadi pusat. Engkau mulai melihat dunia seperti menonton panggung sandiwara. Engkau hadir tapi tidak melekat. Engkau ikut serta tapi tidak terjerat. Sebab ruhmu tahu, semua ini sementara. Maka zikir menjadi jangkar di tengah arus deras dunia. Ia menjaga ruh agar tidak larut. Ia mengingatkan ruh bahwa dunia ini hanya tempat singgah, dan keindahan sejatinya hanya ada di sisinya. Dalam tahap ini, zikir tidak lagi terasa berat. Ia bukan tugas, bukan beban. Ia menjadi nafas kedua. Engkau tidak bisa tidak melakukannya. Bahkan saat tidak berzikir pun, hatimu tetap menyebutnya. Bahkan dalam tidurmu, ruhmu tetap bergetar dengan ingatan kepadanya. Para arif menyebut ini sebagai zikir khafi, zikir yang tersembunyi, yang tidak bisa didengar oleh siapapun tapi terus hidup dalam kedalaman jiwamu. Zikir ini yang membuat ruh terhubung secara permanen dengan langit. Ia tidak lagi membutuhkan suara, cukup dengan kehadiran. Dan karena ruh telah mengenal ketenangan sejati, dunia tidak bisa lagi menawarkannya ketenangan palsu. Ia tidak tertarik dengan pujian, tidak gelisah dengan cercaan. Ia tidak rakus terhadap jabatan, tidak terpikat pada kemewahan. Ruh yang telah merasakan kelembutan zikir akan merasa cukup, bahkan dalam kekurangan. Ia akan tetap damai, bahkan dalam ujian, sebab zikir telah menjadi taman rahasia dalam hatinya. Di sana ia berteduh, di sana ia kembali, di sana ia menemukan dirinya yang sebenarnya sebagai hamba yang tak punya apa-apa, tapi dimiliki sepenuhnya oleh Yang Maha Segalanya. Inilah keajaiban yang terjadi saat zikir benar-benar hidup. Ia tidak menjadikanmu lari dari dunia, tapi menjadikanmu menghadapinya dengan wajah yang lain. Wajah yang tenang, lembut, dan bijaksana. Dan engkau akan tahu bahwa zikirmu telah diterima bukan dari mimpi-mimpi atau keajaiban yang tampak, tapi dari cara engkau menjalani hidup. Semakin rendah hati, semakin sabar, semakin ringan langkahmu. Karena ruhmu tak lagi tertambat pada dunia bawah. Ia sudah terhubung dan bagian dari dirinya telah menyatu dengan cahaya yang turun dari atas.
Bab 8. Saat ruh memasuki wilayah cahaya. Ada satu fase dalam perjalanan zikir yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa disinggung lewat isyarat. Saat ruh telah cukup lama berzikir dalam kesendirian dan kesadaran, ia mulai bergerak, perlahan namun pasti, menuju wilayah yang bukan lagi milik dunia ini. Inilah wilayah nur, cahaya ruhani yang tidak menyilaukan mata tetapi menerangi kesadaran terdalam. Bukan cahaya seperti mentari atau bulan, tapi cahaya yang hanya bisa dirasakan oleh ruh yang telah dibersihkan. Sebuah wilayah di mana suara zikir tidak hanya terdengar, tapi dirasakan sebagai denyut jantung ruh itu sendiri. Inilah dunia atas, tempat zikir bukan hanya ucapan, melainkan keadaan. Saat ruh memasuki wilayah ini, engkau tidak lagi merasa sendiri, meski dalam kesendirian. Ada kehadiran yang tak kasat mata, namun sangat nyata. Engkau mulai merasakan bahwa ada yang melihatmu bukan hanya dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Engkau sedang tidak sekadar berzikir, engkau sedang dipanggil dan dijemput oleh zikir itu sendiri. Dan perlahan, dunia luar mulai menghilang dari kesadaran, bukan karena engkau menolak dunia, tapi karena kesadaranmu sedang ditarik menuju dimensi yang lebih tinggi. Sebuah kesadaran yang hanya bisa hadir saat hati benar-benar tunduk, bersih dan siap untuk ditemui olehnya. Di wilayah cahaya ini, ruh akan mulai menangis bukan karena sedih, tapi karena tak mampu menampung kebesaran yang menyelubunginya. Zikir yang dulu hanya sekadar lafaz, kini berubah menjadi lautan makna yang tak terbatas. Engkau akan merasakan bahwa setiap huruf dari zikir itu memiliki ruh, dan setiap huruf itu sedang menyampaikan pesan dari langit kepadamu. Maka bukan engkau yang berzikir, tetapi zikir itu sendiri yang sedang hidup melalui dirimu. Ruhmu menjadi wadah tempat nur itu turun, dan saat itulah engkau akan tahu bahwa Allah benar-benar maha dekat, lebih dekat dari nafasmu sendiri. Namun berhati-hatilah, karena wilayah cahaya bukan wilayah kesombongan. Siapa yang merasa telah mencapainya, justru telah kehilangan arah. Ruh yang benar-benar sampai justru semakin merasa tidak tahu, semakin merasa fakir. Karena di hadapan cahaya itu, tidak ada yang layak dibanggakan, bahkan amal zikirmu pun bukan milikmu. Semuanya adalah pemberian. Ruh yang diterangi oleh zikir akan merasa seperti setitik embun yang menggigil di tengah samudra cahaya. Ia tidak ingin terlihat, tidak ingin dikenal, cukup larut dalam kehadirannya. Itulah ciri bahwa ruh benar-benar telah terhubung dengan dunia atas. Ia diam, ia tenang, dan ia penuh rasa malu di hadapan Tuhannya. Dan dari wilayah ini, ruh akan mulai menerima ilham, bukan karena mencari, tapi karena ia telah dibuka. Zikir yang murni, yang terus-menerus, yang hadir dari cinta dan kehambaan, akan membuka jalur ruhani yang tak bisa dijelaskan kepada siapapun. Ruh akan mulai melihat sesuatu yang tidak nampak oleh mata biasa, mendengar tanpa telinga, dan memahami tanpa berpikir. Itulah anugerah dunia atas yang turun tidak kepada mereka yang kuat ilmunya, tetapi kepada mereka yang lembut hatinya. Sebab jalan ke atas bukan ditapak dengan kaki, tapi dilalui dengan zikir yang hidup. Bab 9. Bahasa zikir yang dimengerti langit. Ada bahasa yang tak tertulis dalam kitab-kitab, namun dikenali oleh langit. Bukan bahasa lisan, bukan pula bahasa tulisan, melainkan bahasa ruh. Dan zikir adalah salah satu bentuk bahasa ini. Bagi orang yang terbiasa mendekat dengan Allah lewat zikir, ia akan mulai menyadari bahwa lafaz-lafaz zikir yang ia ucapkan memiliki gema yang tak hanya terdengar di bumi, tapi juga di langit. Hanya saja, gema itu bukan suara, melainkan gelombang rasa yang terpancar dari keikhlasan dan ketulusan. Semakin jernih zikir itu keluar dari hati, semakin jelas pula ia diterjemahkan di hadapan malaikat dan para ruh suci. Disinilah rahasia besar terbuka. Zikir bukan hanya bentuk ibadah, tapi adalah bentuk komunikasi antar dimensi. Ia menjadi surat terbuka yang dikirim dari hati manusia ke hadirat ilahi, dibawa oleh malaikat yang mencatat dan menyampaikan. Tapi tak semua zikir mampu naik. Zikir yang diliputi oleh ego, ria, atau hanya rutinitas tanpa rasa akan berat dan lamban, bahkan tak sampai ke langit.
Tapi zikir yang keluar dari hati yang hancur karena cinta pada Allah, itulah zikir yang ringan dan bercahaya, yang segera diterima dan dikembalikan dengan rahmat. Para kekasih Allah, mereka yang hidupnya tersembunyi dalam zikir, tahu betul hal ini. Mereka tidak memperindah suara, tidak memperpanjang bacaan, tetapi mereka memurnikan rasa. Mereka menyebut Allahu bukan dengan lidah, tapi dengan seluruh wujudnya. Dan setiap kali menyebut nama itu, ruh mereka naik seolah menyentuh gerbang langit. Kadang mereka menangis, kadang mereka diam begitu dalam, karena tahu bahwa zikir mereka sedang menjelma menjadi jembatan antara dunia fana dan alam gaib. Tak ada yang bisa melihat proses itu, tapi langit menyaksikannya setiap hari. Bahkan para malaikat mencintai manusia yang berzikir dalam sunyi. Mereka akan mendekat, duduk di sekelilingnya, dan menebarkan sayap mereka sebagai bentuk penghormatan. Ruh manusia yang berzikir tulus seolah menjadi obor dalam kegelapan dunia. Bumi pun mencatat jejaknya, dan waktu menjadi saksi bahwa ia pernah hadir sebagai hamba yang sungguh-sungguh mencari Tuhannya. Inilah kekuatan bahasa zikir. Ia menggetarkan sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh apapun selain rasa suci yang lahir dari kerendahan hati. Dan di titik ini, zikir bukan hanya ibadah, tetapi kesaksian cinta. Maka jangan remehkan satu zikir yang engkau ucapkan dalam tangis. Jangan anggap enteng satu lafaz yang keluar dari rasa rindu. Karena bisa jadi satu zikir itu cukup untuk membuka langit yang tertutup bagimu selama bertahun-tahun. Satu zikir yang benar lebih kuat dari ribuan kata-kata yang tak hidup. Bahasa zikir adalah bahasa ruh, dan ruh tak pernah berbohong. Bila zikirmu tulus, maka langit akan tahu. Dan bila langit sudah tahu, maka rahmat akan turun tanpa engkau duga. Inilah rahasia terbesar, bahwa zikir bukan hanya mendekatkan, tapi juga menghubungkan jiwa manusia dengan dunia, atas secara langsung dan kekal. Bab 10. Ketika namanya menjadi napas terakhirmu. Pada akhirnya, semua zikir yang kita lafazkan akan berpuncak pada satu detik yang tak terelakkan, saat ruh kita dipanggil pulang. Di detik itu, tubuh akan melemah, nafas menipis, suara tak lagi keluar. Namun jiwa yang terbiasa berzikir tak akan panik. Ia akan mengenali detik itu bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal dari perjumpaan. Lidah mungkin keluh, tapi ruh akan terus menyebut Allah, Allah, dalam diam yang hening. Dan bagi jiwa yang selama hidupnya terhubung dengan langit lewat zikir, maka saat itu langit pun akan membuka pintunya. Bayangkan, selama hidup, kita memanggilnya dengan penuh rindu. Kita menyebut namanya dalam tangis, dalam sepi, dalam sujud yang panjang. Lalu ketika saat kematian tiba, panggilan kita itu dijawab. Bukan dengan suara, tapi dengan kedatangan malaikat-malaikat penuh cahaya yang membawa kabar rahmat dan keselamatan. Ruh yang dulunya haus karena dunia, kini disambut oleh embun kasih sayang ilahi yang mengalir dari arsy. Itulah kenapa para wali Allah tersenyum saat wafat, karena mereka tahu inilah saatnya pulang. Zikir mereka selama ini telah menyiapkan jalan. Bagi mereka kematian bukan kegelapan, tapi fajar yang terbit. Mereka tidak takut karena mereka tidak asing. Selama hidup, mereka telah berlatih mengenal Allah lewat zikir. Dan kini saat perjumpaan tiba, mereka datang bukan sebagai orang yang mencari, tapi sebagai kekasih yang telah dikenal. Mereka mengenali cahaya yang menjemputnya, karena itulah cahaya yang selalu mereka cari dalam tiap lafaz la ilaha illallah. Ruh yang berzikir selama hidupnya akan menemukan cahaya itu kembali, kini lebih nyata, lebih lembut, lebih dekat dari urat leher. Maka mulai sekarang, jangan tunda. Isi harimu dengan zikir. Bukan karena ingin pahala, tapi karena ingin dekat. Bukan karena takut neraka, tapi karena rindu surga. Dan surga sejati bukan taman atau sungai, tapi perjumpaan dengan zat yang selama ini kau sebut dalam setiap hela nafasmu. Jadikan zikir bukan hanya ibadah, tapi bagian dari hidupmu. Biarkan ia menenangkanmu saat gundah, membimbingmu saat tersesat, dan menjadi cahaya saat kelam menutup jalan. Setiap zikir adalah langkah menuju rumah asalmu, dan semoga saat zikir itu menjadi nafas terakhirmu, engkau tidak merasa kehilangan, tapi dipenuhi oleh kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Karena sesungguhnya,
ruh yang berzikir telah lama bersiap. Ia tahu panggilan pulang akan datang. Dan ketika ia datang, hanya satu yang dibawanya, nama Allah, yang ia sebut dalam diam, dalam tangis, dalam cinta. Maka jadikan zikirmu sebagai bekal, bukan hanya untuk hidup, tapi untuk pulang. Sebab tak ada yang lebih indah dari ruh yang kembali kepada Tuhannya dengan menyebut namanya. Sahabat jiwa, perjalanan zikir bukanlah sekadar amalan. Ia adalah panggilan dari alam tertinggi yang ingin engkau kembali sadar bahwa kau bukan hanya tubuh dan pikiran, tetapi ruh yang sedang rindu untuk pulang. Jika engkau telah ikut dalam perjalanan ini, maka ruhmu telah disentuh oleh cahaya, walau hanya setitik. Itu cukup untuk membangunkan seluruh langit dalam dirimu. Jangan buru-buru meninggalkan zikir. Biarkan ia tumbuh seperti pohon yang akarnya menembus dunia dan daunnya menjulang ke atas, menyentuh kasihnya. Dalam zikir, engkau tidak sedang mencari, engkau sedang ditemukan. Semoga Allah menenangkan jiwamu, menuntun langkahmu, dan membuka hijab antara hatimu dan cahaya dari dunia atas. Dan jika engkau merasa lebih tenang setelah mendengar ini, maka bisikkan dalam hatimu, Alhamdulillah, kini ruhku mulai kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.